Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati teman-teman dari media online. Alhamdulillah pada hari ini, pada siang hari ini kita masih sempat kumpul di tempat ini di ruangan saya dalam hal mengklarifikasi persoalan yang berkembang yang sudah di media online. Dan hari ini saya sebagai Ketua DPRD Kota Gorontalo mengklarifikasi, artinya menjelaskan kronologis yang terjadi yang sebenarnya kejadian yang sempat muncul di permukaan. Memang kejadian pada saat di rumah sakit di apotik Mulia itu pada hari Rabu itu saya itu dihubungi oleh anggota saya, nama Ibu Andi Helda Nyiwi, menelpon saya meminta bantuan saya, yang mana beliau itu merasa sakit pada pergelangan tangan. Dia merasa sakit, katanya alasannya pada siang hari itu hanya dibatasi dengan 10 nomor karena adanya pandemi, jadi beliau tidak bisa mendapatkan pengobatan pada saat itu karena nomor itu sudah penuh pada siang hari itu. Terpaksa dia menelpon saya minta bantuan untuk bisa menelpon kepala rumah sakit, yaitu Bapak Dr. Andang. Karena saya dibeli anggota saya, terpaksa saya menelpon Dr. Andang. Saya telepon Dr. Andang, Pak Dok, ada anggota saya merasa sakit tangannya, kira-kira bisa dibantu karena beliau sudah menelpon Dr. Hairul itu, katanya sudah full, sudah ada 10 nomor pada saat itu yang tidak bisa lagi untuk menerima pasien. Jadi kira-kira Dr. Andang bisa bantu tidak? Bisa, untuk karena pada saat itu beliau sudah benar-benar merasa kesakitan dan tidak mau lagi ditunda sampai besok. Dr. Andang bilang, nanti saya telepon lagi Pak Ketua. Oke, pada saat itu beliau menelpon kembali ke saya, yang mana Ketua, oke, langsung aja ke tempat praktek. Laporkan saya ke Ibu Maya, yang mana sudah bisa diterima di sana. Bilang. Jadi pada saat itu saya telepon Ibu Maya, bilang silakan ngana ke tempat praktek Dr. Hairul. Bilang. Pada saat ke tempat praktek itu, saya juga ke sana karena saya menghubungi Dr. Andang ini karena beliau bilang harus ketua yang laporkan ke Dr. Hairul. Terpaksa saya harus datang. Saya sampai di sana, saya melaporkan ke asisten dokternya. Asisten dokternya yang mana saya sudah hubungi Dr. Andang, apakah ada pasien dari anggota saya yang mana merasa kesakitan, apakah sudah dihubungi oleh Dr. Andang. Asisten dokter mengatakan, saya tanyakan dulu ke Pak Dokter. Setelah itu mereka beliau keluar dari ruangan mengatakan sudah dihubungi oleh Dr. Andang. Kalau bisa Pak, tolong duduk dulu, nanti dipanggil. Pada saat itu saya bilang sama Maya, tunggu dulu dia mau panggil. Nah, dia bilang oke, dulu. Sambil itu saya duduk, saya menemani beliau situ. Saya tidak tahu pada saat itu mantan suaminya datang juga berobat di situ, di tempat praktek itu. Saya bilang, kenapa nggak suami? Dia bilang, biar aja, tidak masalah, kan kita kan tidak meminta tolong pangana datang ke sini. Oke, saya berdiam kan. Saya pikir ini hal yang tidak ada, ini di tempat umum loh. Ini tempat umum, di tempat praktek dokter. Kan saya sebagai ketua DPRD dan dia sebagai anggota, tentu itu hak saya untuk membantu beliau. Hak saya untuk membantu beliau. Dan beliau sudah menelpon saya minta tolong. Sudah, clear. Jadi sambil menunggu ini, pada saat menunggu panggilan ini, karena yang mantan suaminya itu mungkin nomor terakhir, dan mungkin Ibu Maya ini juga tidak pakai nomor, jadi dia juga terakhir juga. Karena setelah selesai mungkin mantan suaminya ini masuk, mungkin setelah itu dipanggil Ibu Maya ini. Sudah. Setelah dipanggil terakhir mantan suaminya, undang ke ruangan, periksa. Setelah keluar, yang terakhir adalah Bu Maya. Saya bilang, oke, silakan masuk. Dia bilang, tunggu dulu, tolong kasih tahu sama Pak Dokter di dalam. Dia bilang, ini, oke, saya masuk sampai ke dalam. Setelah saya sampai ke dalam itu, saya duduk bertepatan dengan mantan suaminya di pintu
pintu masuk. Setelah saya duduk, saya ada telepon masuk. Sementara saya telepon begini, Ibu Maya sementara diperiksa oleh dokter. Di pintu ribut dengan asisten dokter. Dia mau paksa mau masuk, itu menurut keterangan dia mau paksa masuk mau buka. Tahu apa yang setelah dia paksa mau buka, rupanya terjadi dia foto. Saya kaget, saya bilang, "Ih, dia ada foto orang." Kenapa? Kenapa orang dia ada foto? Berarti ada hal yang dia bilang, "Oh, kalau begitu kita semua mau izin, kita semua pulang. Penting kita antar pengawas sampai di sini." "Oh iya ketua." Pulang saya itu ketua. Saya keluar dari ruangan itu, saya sementara bertelepon. Saya langsung berjalan ke depan sampai depan apotek. Sampai di apotek, Ibu Maya ini setelah keluar dari ruangan setelah pemeriksaan, itu ribut. Dia sampai di luar. Ih, apa yang terjadi saya lihat. Tapi saya lihat dari luar begini dari kaca, sementara mereka adu mulut. Tapi itu kan, saya pikir itu bukan urusan saya. Itu kan urusan mereka, mungkin kan itu urusan rumah tangga mereka. Saya tidak harus masuk mencampuri urusan itu. Dan itulah terakhir saya langsung pulang. Saya tidak tahu apa-apa lagi. Nah, clear kan? Cuma persoalannya sekarang, saya sesalkan berita yang dimuat kemarin di online itu ada perselingkuhan. Dan di foto itu, Pak Opik kala itu menyebutkan saya ada perselingkuhan. Nah, ini yang masuk dalam praduga. Ya kan? Tolong, saya bilang. Saya sebagai ketua DPRD, karena ini mencumul lembaga, dia bilang, selama ini kan saya dengan istri saya baik-baik saja. Dan silakan, tolong dijelaskan, tolong nanti diminta keterangan dengan istri saya. Selama ini istri saya baik-baik saja. Rumah tangga selama ini diisu-isukan, selama ini yang mana ini, tidak, biasa-biasa saja. Cuma memang ini sengaja, ini kan ranah politik. Jadi kan namanya ranah politik kita nggak tahu ya. Dan itu apakah si Upik juga melaporkan ini? Dan ini kan saya tidak mau masuk ke ranah situ, kan itu urusan rumah tangga mereka, yang mantan rumah tangga mereka kan. Saya ini cuma membantu sama Ibu Maya itu karena dia itu adalah anggota saya. Itu dulu. Saya tidak pernah, mungkin baru ini kan di tempat umum. Kalau saya ada perbugelan, kenapa saya harus ke tempat umum? Kan saya pikir saya tidak ada apa-apanya. Saya biasa sebagai anggota, sebagai ketua, ya saya wajar-wajar saya membantu beliau ke tempat praktek. Dan dia minta tolong ke saya. Dan silakan klarifikasi, silakan cek ke dokter Andang. Silakan hari ini pun silakan cek apakah benar Pak Hardi itu menghubungi dokter Andang. Saya bilang. Kalau mungkin beliau tidak minta tolong ke saya, ke dokter Andang, mungkin beliau nanti besok sesuai nomor. Cuma karena beliau bilang dia sudah tidak tahan yang kondisi itu, saya bilang ketua minta tolong akan telepon dokter Andang, saya bilang. Jadi ini persoalannya. Jadi tadi malam berita yang sempat itu termasuk saya sudah dirugikan sebenarnya karena ini berbicara lembaga ketua DPR nama saya. Jadi langkah Pak Ketua terhadap persoalan ini kira-kira apa? Ini kan yang disampaikan itu dalam perselingkuhan. Mungkin apa yang dibuat oleh Pak Ketua kiranya mungkin terkait dengan nama baik Pak Ketua. Insya Allah itu nanti akan langkah-langkah berikutnya. Lepas ini karena sudah berbicara harga diri saya dan pencemaran nama baik saya, dan ini adalah masalah lembaga DPRD, tentu pasti akan ada proses berikutnya yang saya akan lakukan. Ya kan? Jadi tidak melapor Ketua. Nantilah kita lihat. Belum ya. Perkembangannya kita lihat. Nanti saya akan lihat perkembangannya nanti. Dan insya Allah saya terus terang pada saat ini saya mau ceritakan dulu apa yang sebenarnya sudah terjadi kemarin itu. Dan ini saya mohon maaf, ini ada Bu Tota di sini yang sempat harusnya mengklarifikasi dulu persoalan ini ke saya. Nomor yang mereka hubungi itu, ini terus terang ke saya, ke Pak Jeffrey. Itu nomor WA saya sudah cukup 5 bulan itu sudah tidak aktif. Jadi yang saya sesalkan, kenapa mereka langsung serta-merta langsung mengirim berita ini tanpa sepengetahuan dari yang bersangkutan, dari saya secara pribadi. Ini yang jadi persoalan, dan saya terus terang merasa nama saya tercemar dengan persoalan ini. Dan ini sudah di mana-mana, berita media online, di YouTube, semua ini nama saya sudah rusak. Rusak. Pak Ketua, ada juga isu yang berkembang Pak Ketua, katanya yang berkelahi itu adalah Ibu Maya dengan istrinya Bapak. Nah itu juga, itu informasi masuk. Ada juga yang mengatakan yang berantem pada saat itu istri saya dengan Ibu Maya. Itu tidak benar. Yang berantem itu adalah 02 dengan 03 mantan. Jadi Upik ini juga yang sekarang dengan beliau itu ada 02, dan Ibu Maya ini mantan istrinya yang sudah cerai, sudah pisah. Ya? 2013 katanya. Yang
Nah, itu saya tidak tahu. Gitu, ya. Iya, itu mohon maaf saya tidak tahu. Cuma yang pasti itu mantan 03-nya Ibu Maya itu adalah mantan istrinya si Upik. Dan yang jalan pada saat itu juga 02-nya. Itu 02-nya. Jadi mohon maaf, saya juga cuma itu informasi yang saya tahu dari Ibu Maya. Tidak Ya kerana kan? itu ketua. Ya, Tidak kerana itu Pak Ketua. maksudnya? Tidak kerana itu. Ketua tidak campuri. Oh tidak, itu urusan mereka, mohon maaf. Saya tidak pernah masuk ke ranah masalah mereka punya rumah tangga. Mohon maaf, saya tidak mau karena itu urusan mereka. Saya cukup karena nama-nama saya dibawa di situ, itulah saya ingin mengklarifikasi dan itu nama saya sudah rusak. Seakan-akan saya ini ada perselingkuhan. Perselingkuhan ini semacam apa? Ini ada istri saya di sini. Ini istri saya. Nanti silakan sebentar, tolong minta keterangan sama istri saya kalau benar selama ini saya berselingkuh. Jadi makanya tolong Bu Tota yang sudah seakan-akan ini sudah di mana-mana, sudah di blow up semacam seakan-akan ini persoalan ini sudah benar-benar terjadi perselingkuhan antara ketua DPRD dan anggotanya. Benar tidak semacam itu. Ya itu penyesalan buat saya dan nantilah kalau bicara apa yang tadi itu proses berikutnya yang akan saya pikirkan bagaimana langkah-langkah ke depannya yang akan saya ambil nanti. Kira begitu.